Hai semuanya, selamat datang kembali di Notmin Channel Academy. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan spreadsheet. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke bagian website dari Google Spreadsheet. Kalian bisa lihat di layar. Di sini ada beberapa layanan yang disediakan oleh Google. Yang pertama adalah Google Doc atau Google Dokumen. Google Dokumen ini hampir sama fungsinya seperti Microsoft Word pada Microsoft Office. Kemudian ada Spreadsheet atau Google Sheet sendiri yang kita akan bahas sekarang. Kemudian ada Google Slide dan Google Formulir. Kemudian kalian juga bisa membuat suatu spreadsheet dengan dua kategori, yaitu kategori pribadi atau personal sampai bisnis. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini fungsi dari spreadsheet hampir sama dengan Microsoft Excel, di mana di spreadsheet ini kalian mampu atau bisa membuat suatu grafik, mampu membuat suatu bagan, kemudian membuat suatu formula-formula yang kalian gunakan di Microsoft Excel juga bisa digunakan di sini juga. Kemudian membuat suatu tabel pivot. Jadi fungsinya tidak terlalu jauh ya, hampir samalah dengan Microsoft Excel. Kemudian spreadsheet ini dapat kalian akses di beberapa device seperti pada ponsel kalian, kemudian pada tablet kalian, kemudian tentunya pada komputer kalian. Kita ketahui Google Spreadsheet ini merupakan suatu web aplikasi online yang bisa diakses secara online tentunya ya. Tapi ketika kalian tidak sedang terhubung dengan internet, kalian juga bisa mengakses tugas kalian atau data-data kalian di dalam spreadsheet. Kemudian fitur selanjutnya merupakan fitur yang saya sukai ya. Fitur ini merupakan fitur kolaborasi di dalam spreadsheet, di mana kalian bisa membagikan data kalian atau tugas kalian dengan atasan kalian, dengan karyawan kalian, ataupun dengan klien kalian, di mana mereka dapat mengedit data kalian secara real time. Maka dari itu kalian bisa melihat data yang sedang berubah, data yang sedang diupdate di dalam spreadsheet. Selain itu, kalian dan teman kalian dapat memberikan suatu komentar di dalam sel ataupun tugas kalian di dalam spreadsheet. Kemudian fitur autosave. Nah, fitur ini sangat cocok buat kalian yang sering kelupaan untuk menyimpan atau save data ketika mengerjakan suatu tugas. Jadi di spreadsheet kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu memusingkan untuk menyimpan setiap waktu atau menekan tombol save setiap waktunya, karena di spreadsheet ini sendiri sudah auto save. Kemudian kompatibel dengan Excel. Di sini juga kalian tidak perlu khawatir dengan formatting file lagi, karena spreadsheet ini sendiri sudah kompatibel dengan Excel. Maksudnya kalian bisa mengimport data kalian, di mana data kalian mungkin masih dalam bentuk Excel ke dalam spreadsheet. Kemudian sebaliknya, apabila kalian memiliki data spreadsheet, kalian bisa mendownload data kalian dengan format Excel. Oke. Mungkin langsung saja kita buka spreadsheet. Di sini kita pilih blank saja dulu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat tampilan kerja dari Google Sheet atau Google Spreadsheet. Di sini masih loading ya. Oke, sudah selesai.
Di sini kalian bisa lihat hampir sama dengan Microsoft Excel, di mana Google Spreadsheet terdiri dari beberapa baris, kemudian beberapa kolom, dan beberapa sel-sel yang kalian bisa lihat di layar. Di sini kalian bisa membuat sebuah judul dari tugas kalian. Contohnya adalah belajar spreadsheet. Oke. Kemudian kita masuk ke toolbar dari spreadsheet sendiri. Di sini ada undo, kemudian redo, kemudian ada kita bisa print data-data spreadsheet kalian di sini. Kemudian format atau find format, maksudnya di sini kalian bisa lihat di layar, misalnya belajar spreadsheet. Dengan tombol ini kalian bisa menggeserkan kalimat tadi di sel yang kalian inginkan. Oke. Kemudian 100% ini adalah ukuran dari lembar kerja kalian. Bisa kalian kecilkan di 50%, kemudian 200% ini terlihat lebih besar. Saya akan menggunakan 100% ya, normalnya. Oke, kemudian kalian bisa lihat formatting keuangan ya, ini formatting keuangan di mana kalian bisa bekerja menggunakan format data sebagai mata uang di sini. Kemudian ada format persentase, kemudian ada ubah tempat desimal. Kalian bisa menambahkan di belakang koma sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian mengurangi angka sebanyak 1 kali dengan tombol ini di belakang koma juga. Kemudian ada format yang lainnya, ada format number, ada format persen, kemudian ada format-format keuangan seperti accounting, finansial, currency, kemudian ada format date atau penanggalan atau waktu juga di sini. Oke, kemudian ada kalian bisa merubah jenis font di sini juga. Kemudian size dari font yang kalian miliki. Dan tentunya kalian bisa membuat font kalian menjadi tebal, menjadi miring, kemudian berikan coretan pada teks yang kalian miliki. Selain itu, kalian juga bisa mengganti warna font kalian atau teks kalian seperti ini. Oke. Di sini saya akan berikan warna putih. Oke, enggak. Font yang saya beri warna putih tidak terlihat karena background dari selnya sendiri juga berwarna putih. Di sini kita juga bisa mengganti background dari sel sendiri menjadi contohnya warna biru ya. Oke. Nah, bisa terlihat ya teks yang saya beri warna putih tadi. Kemudian dengan border kita bisa memberikan border pada sel yang aktif. Sel yang aktif contohnya saya drag di sini ya. Saya bikin sel yang aktif sampai segini. Kemudian saya kasih border. Oke, bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ada horizontal align. Di sini fungsinya adalah merubah-rubah teks kalian dalam perataan teks. Contohnya seperti ini. Di sini kalian bisa membuat teks kalian rata kiri, hampir sama ya seperti di Microsoft Excel. Oke, saya lebarkan di sini agar kalian bisa melihat hasil dari fungsi dari horizontal align ini sendiri ya. Oke, kemudian kalian bisa menaruh teks kalian di center atau di tengah. Kemudian kita bisa membuat teks kita berada di sisi kanan atau rata kanan.
Oke. Kemudian vertical align. Di sini kita bisa lihat ya, saya lebarkan. Nah, di sini kita bisa membuat data kita berada di bottom atau di bagian bawah sel. Kemudian kita bisa membuat data kita di bagian middle. Oke, bisa kalian lihat data kita sekarang berada di bagian tengah dari sel yang kita buat. Kemudian tentu kita bisa membuat data kita berada di atas. Oke, kemudian ada yang namanya text wrapping. Di sini fungsinya kalian bisa lihat. Saya akan membuat suatu teks ya. Oke, saya akan paste. Oke, di sini seperti overflow untuk bagian text wrapping. Overflow, kalian bisa lihat hasil teksnya seperti ini. Dia tidak melihat berapa lebar dari sel yang kita tentukan. Apabila lebar sel kurang dari panjang teks akan keluar dari sel yang kita tentukan. Kemudian ada yang namanya wrap, di mana fungsi dari wrap ini sendiri yaitu memberikan enter pada teks kalian. Seberapapun panjang teks yang kalian buat dan seberapapun lebar sel yang kalian buat juga, teks akan ke enter sampai bawah, akan menurun seperti ini. Jadi dia tidak akan mengambil sel di sebelahnya. Oke, kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya, itu adalah clip, dimana fungsi clip ini sendiri bisa kalian lihat di layar. Teks tidak akan keluar dari sel yang kita tentukan, tapi dia akan terpotong sesuai dengan lebar sel yang sudah kita tentukan. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nah, teks akan terpotong sesuai dengan lebar sel yang kita tentukan, tapi dia tidak mengambil sel di sebelahnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kemudian ada fungsi text rotation. Di sini kalian bisa memutar-mutar teks yang kalian kalian buat. Saya bikin teks singkat aja ya, belajar. Saya bikin dia di middle, center. Oke, kalian bisa lihat saya bikin teks dengan kata-kata belajar. Di sini kita bisa dengan text rotation ini kita bisa putar-putar teks kita seperti ini, kalian bisa lihat. Oke. Kemudian putar seperti ini. Kemudian kita bikin menurun. Oke, kalian bisa lihat. Kemudian bisa kalian lihat ini. Oke, kita coba rotate down. Oke, nah kalian bisa lihat. Saya bikin normal kembali. Kemudian ada yang namanya menambahkan atau tombol-tombol untuk menambahkan link, komentar. Kemudian ada menambahkan diagram, menambahkan filter, dan menambahkan function atau fungsi. Di sini kita bisa menambahkan suatu link pada pada teks yang kita bikin, seperti misalnya klik link berikut ini. Oke, saya bikin dia middle, center. Pada teks dan sel ini saya akan memberikan suatu link. Misalnya, bisa kalian lihat di sini kita bisa memberikan suatu link. Contohnya saya akan memberikan link Facebook.
facebook.com. Oke. Nah, bisa kalian lihat sini teman kalian yang kalian ajak berkolaborasi dan kalian sendiri bisa mengakses link ini untuk masuk ke facebook.com ataupun link yang kalian masukkan pada teks kalian sendiri. Bisa lihat, oke. Saya kembalikan lagi. Kemudian memberikan sebuah komentar pada sel yang kita inginkan. Jadi partner kalian, klien kalian, siapapun yang kalian ajak berkolaborasi dapat memberikan komentar pada suatu sel atau pada suatu kalimat yang sekiranya perlu koreksi, misalnya seperti itu. Bisa kalian lihat, kalian bisa pilih sel atau teks yang kalian ingin beri komentar. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian tambahkan komentar. Di sini kalian bisa menambahkan komentar seperti belajar spreadsheet. Oke, kemudian komen. Nah, sini kalian bisa lihat siapa yang memberikan komentar, pada jam berapa, kapan, kemudian isi dari komentarnya sendiri apa. Oke. Kemudian ada fungsi diagram, ada filter juga. Kita bisa membuat sebuah filter misalnya pada suatu tabel. Kemudian function. Untuk function ini sendiri akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Ada fungsi sum. Fungsi sum ini adalah mengenai penjumlahan, dan fungsi-fungsi yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian bawah. Di sini kalian bisa lihat hampir sama ya fungsinya seperti di Microsoft Excel, di mana di spreadsheet ini sendiri terdiri dari beberapa sheet. Kalian bisa menambahkan sheet-sheet baru. Oke, bisa kalian lihat, bisa menambahkan sheet-sheet baru. Dan apabila kalian ingin mengganti nama dari sheet yang kalian bikin, kalian bisa klik kiri 2 kali. Lalu kita ganti belajar spreadsheet. Oke. Nah, apabila kalian ingin menghapus sheet yang kalian telah bikin, kalian bisa klik pada tombol down ini, tombol yang menghadap ke bawah ini, kemudian delete. Oke, simple sekali, hampir sama fungsinya dengan Microsoft Excel. Oke, kemudian kita masuk ke bagian share, di mana fungsi ini adalah untuk berkolaborasi dengan klien, dengan bos kita, dengan karyawan-karyawan yang lain ataupun partner kerja kita. Kita bisa klik share. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan link yang bisa kita share ke teman-teman kita yang ingin kita ajak berkolaborasi. Kita bisa copy link dan kemudian akses dari link ini sendiri. Oke, kita bisa lihat, siapapun bisa melihat link data kita. Nah, aksesnya ada seperti ini. Kita bisa memberikan akses untuk hanya melihat data kita, kemudian bisa memberikan suatu komentar pada data kita. Kemudian ada akses editor, di mana saat berkolaborasi teman kita bisa mengedit data kita secara real time. Jadi kita bisa melihat teman kita mengedit data kita secara real time. Mungkin saya contohkan ya. Di sini saya beri akses editor. Oke. Di sini saya akan copy link dan buka dengan akun saya yang lain.
Oke, sudah masuk. Oke, di sini saya menggunakan akun kedua saya. Apabila kalian memiliki partner berkolaborasi, misalnya 5, maka avatarnya akan terlihat di sini. Sejumlah 5 juga. Jadi kalian bisa lihat walaupun nama aslinya tidak terlihat di sini ya. Oke, mungkin saya contohkan di sini. Saya akan mengetikkan sesuatu pada spreadsheet di akun saya yang satunya. Kalian bisa lihat di layar akan ada update. Oke, kalian bisa lihat belajar share. Saya mengetikkan belajar share pada spreadsheet. Oke, kalian bisa lihat perubahan di dalam spreadsheet di sel ini secara real time. Saya mengetikkan teks ini pada spreadsheet pada akun saya yang satunya. Kemudian kalian bisa lihat ada warna-warna ini, border warna biru, border warna pink. Kalau yang warna biru ini sendiri adalah dari akun saya sendiri. Kemudian yang warna pink adalah posisi dari kursor atau posisi dari dimana terakhir si teman kita menaruh kursornya. Dia terakhir mengklik pada sel yang ini. Oke. Ini merupakan open kita bisa membuka suatu comment history ya. Di sini ada notification, ada komentar. Nah, di sini ada komentar yang telah diberikan pada spreadsheet yang ada di bawahnya. Kalian bisa lihat di sini juga. Oke. Nah, di sini kita akan belajar mengenai import file dari Microsoft Excel. Jadi kita di sini akan melihat bagaimana sih apabila kita menginputkan file dengan ekstensi Excel ke dalam spreadsheet. Mungkin kita buka sheet baru lagi. Yang ini kita delete aja ya. Oke, kita delete. Kemudian kita langsung saja kita import file yang kita inginkan. Kemudian upload. Oke, selanjutnya select file from your device, atau kalian bisa drag file yang kalian inginkan ke dalam ini. Uploading, masih proses uploading. Oke, di sini kalian bisa create new spreadsheet, insert new sheet, kemudian replace spreadsheet, mereplace semua ini ya, lembar kerja kita, kita replace saja import data. Nah, di sini saya sudah mengimport suatu data order dalam pembelian parfum. Di sini kita akan membuat data-data ini sebagai studi kasus ya, untuk belajar mengenai function atau fungsi di dalam spreadsheet seperti fungsi if, fungsi penjumlahan, pengalihan, pengurangan, dan yang lainnya menggunakan studi kasus yang ini. Kemudian kalian lihat di sini saya menggunakan 10 data order parfum, di mana terdiri dari tahun pembelian, tahun order, bulan, tanggal. Nah, di sini yang kosong kita akan mengimplementasikan fungsi tanggal di sini, di mana menyatukan tahun, bulan, tanggal ke dalam satu sel. Kemudian ada nama. Biasanya kan kalau di database nama akan dipisahkan menjadi first name kemudian last name. Di sini fungsinya adalah menggabungkan first name dan last name tersebut ke dalam satu sel. Kemudian ada nama order, ada harga. Di sini akan kita mendapatkan jumlah dari kuantitas barang yang sudah sukses terjual
jual, kemudian kita bisa melihat rata-rata dari kuantitas harga, maksudnya kuantitas barang yang sukses terjual dan total harga. Total harga ini sendiri yaitu kita akan menggunakan fungsi perkalian di sini ya. Untuk menentukan total harga, tentunya harga ini akan kita kalikan dengan kuantitas dari data yang bersangkutan. Kemudian status, di sini ada beberapa status, yaitu status sukses, batal, dan pending. Di mana status ini sendiri kita akan gunakan pada fungsi if, mungkin ada fungsi n ya, ntar fungsi n maupun fungsi or. Oke. Untuk fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kalian kan bisa lihat nih, apabila kita memiliki banyak data, misalnya 100 sampai ribuan data. Ketika kita scroll down ke bawah, maka nomor, tahun, bulan ataupun keterangan-keterangan yang di atas ini akan ikut tenggelam, akan ikut tidak terlihat. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan fitur yang seperti ini. Kita select di sini, kemudian view, freeze, kemudian kita bisa pilih yang ini, satu row. Oke. Nah, jadi satu row ini akan dibekukan oleh spreadsheet. Jadi ketika kita scroll down, row yang di atas yang berisi nomor, tahun, dan sebagainya, keterangan-keterangan ini tidak akan ikut ke scroll. Jadi kita bisa melihat data kita dengan mudah. Mungkin sekian video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan fungsi matematika dan fungsi tanggal pada spreadsheet dengan studi kasus data order parfum ini. Oke. Sekian video ini dan terima kasih.